sesepuh dan bini sepuh, haji sepuh, jajaran pimpinan, jajaran pengurus dan takmir Masjid Al-Ihsan, segenap hadirin hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan inayah dan nikmat yang tak kunjung henti, khusus nikmatul Islam, nikmatul iman, wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita dari kitab hadis Al-Adhkar sampai pada bab Kitabul Adhkaril Mutafarriqah, kitab tentang zikir-zikir al-mutafarriqah dalam berbagai macam kesempatan. Alhamdulillah, ini jamaahnya terkoreksi dengan turunnya hujan yang sangat deras. Alhamdulillah, tapi rata-rata ya. Sawah Jajar juga hujan sangat deras, Blimbing juga hujan sangat deras, kemudian Lojen juga hujan sangat deras, Sukun juga hujan sangat deras. Sangat deras ketepatan sekitar kurang lebih jam 5-an gitu ya. Giliran mau berangkat maghrib malah dituang sederas-derasnya. Perjalanan juga tersendat sedikit. Di beberapa ruas jalan memang tergenang banjir ya. Tapi insya Allah ya, banjir ketika hujan deras saja. Selesai hujannya juga sudah surut. Termasuk jamaah sholatnya juga surut tadi. Apa? Maju ya. Tadi yang biasanya nyaris penuh sampai pintu belakang tadi itu satu soft ya. Ustaz Mus takbiratul ihram mulai hanya satu soft saja, tapi kemudian sempurnakan menjadi 2 soft. Jamaah putrinya dari awal sholat juga hanya 2 orang ya. 2 orang tumben. Biasanya sampai luar ya, sampai luar. Nanti hanya 2 orang terus bertambah menjadi 4-5 orang. Alhamdulillah. Semoga hujannya adalah hujan rahmat, hujannya adalah hujan kasih sayang, hujannya adalah hujan welas kasih. Seluruh umat Islam dirahmati, dikasihi, welas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala bala musibah dan penyakit, dihilangkan segala fitnah dan musibah, diberikan kesehatan ini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Baik. Sampai Kitabul Adhkar Mutafarriqah, zikir di berbagai macam kesempatan. Faslun, bab istihbab, bab istihbab mukafaatil al-muhdi bid-du'a lil muhdalahu idza da'a lahu 'inda al-hadiyah. Sebentar. Ini kalau saya pernah belajar shorof al-mahdi wal muhda, al-muhda ilaih. Mukafaatul ada yuhdi, memberikan hadiah. Al-muhdi, orang yang memberi hadiah. Bidu'a lil muhda, yang dihadiahkan kepadanya. Maksudnya orang yang mukafaatul muhda bidu'a lil muhda. Pokoknya maksudnya yang memberi hidayah diberikan doa. Baik. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dinukilkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Rawaina, beliau meriwayatkan dari kitab karangan Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Ummul Mukminin
Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau Ummul Mukminin Aisyah berkata, uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun. Suatu saat seekor domba dihadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal aqsimiha. Rasulullah kemudian berkata, bagi-bagikan domba itu. Bahkan ada Aisyah, idza raja'atil khadim taqul ma qalu taqulu al khadim qalu barakallah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, iksimiha, artinya bagikan, gitu ya, bagikan. Rasulullah mendapatkan seekor domba, tapi kemudian Rasulullah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, dibagi. Mungkin sudah matang kali ya. Kalau masih hijau dibagilah. Masuk ujuk-ujuk dibagi. Artinya ya sudah jadi. Jadi ada yang memberi kepada Rasulullah, sudah jadi domba, sudah selesai, tinggal santap, kira-kira begitu. Rasulullah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagikan itu yang lain. Maka sudah Aisyah perintahkan al-khadim, pelayannya, orang yang nawulo kepada Rasulullah SAW, membagikannya. Fakanat Aisyah idza raja'atil khadim taqul ma qala. Aisyah itu kemudian bertanya setelah dibagikan melalui pelayan-pelayan, orang-orang yang melayani Rasulullah, yang nawulo khidmah kepada Rasulullah, sudah bagi-bagi. Maka mereka yang diperintahkan oleh Aisyah untuk membagikan pulang. Maka Aisyah bertanya, taqul ma qalu, mereka itu loh yang dapat hadiah dari Rasulullah. Mereka berkata apa? Taqul qalu barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Orang-orang yang sudah dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Fataqulu Aisyah wa fihim barakallah. Dibalas oleh Aisyah, semoga mereka juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naruddu alaihim mithla ma qalu. Naruddu alaihim mithla ma qalu. Sebagaimana mereka mendoakan keberkahan untuk kita, maka kita juga mendoakan keberkahan untuk mereka. Wa yabqa ajruna lana, agar kita juga mendapatkan pahala. Jadi kalau dikasih, alhamdulillah, barakallah. Ini bawa dari siapa? Lu barakallah kita ya. Barakallahu fiikum ya. Contoh kecil ya. Yang bawakan lain ini, barakallahu fiikum ya, dibalas. Barakallahu fihim, barakallahu fihim. Lebih barokah lagi ya. Lebih barokah lagi kalau setelah sekian tahun naik kelas, asalnya teh jadi kopi susu, sumpah itu lebih double barokah ya. Bertambah ngaji teh boten biar menjaga kantuk. Oh ya, saya hangat dan tidak terlalu manis. Baik. Selanjutnya, bab istihbab i'tidal man uhdiyat ilaihi hadiyah faraddaha lima'na syar'i wasyid bi an yakuna qadiyan aw waliyan aw kana fihi syubhah aw kana lahu 'udhrun ghairu dzalika. Insyaallah. Ini babnya agak sensitif ya, mohon maaf, tapi harus dibacakan. Bab istihbab,
Bab istihbab artinya amat sangat dianjurkan. Iqtidar man uhdiya ilaihi hidayah. Seseorang yang mendapatkan hadiah maka dia menyampaikan uzur faraddaha li ma'na syar'i. Ia tidak terima hadiahnya, ia tolak. Pangapunten, saya tidak bisa menerima hadiah dari sampean. Menolak hadiah. Menolak hadiah. Kalimatnya li ma'na syar'i, untuk penyebab uzur-uzur yang syar'i. Uzur yang diterima oleh syariat. Bagaimana? Bi an yakuna qadiyan, karena dia yang menolak hadiah karena dia seorang qadhi, hakim. Awalian, dia seorang wali kota, bupati, gubernur, menteri. Kalau wali murid, wali kelas, sudah. Jadi mereka boleh menolak hadiah, boleh menolak hadiah. Au kana fihi syubhatun, au kana fiha syubhatun, atau karena dalam hadiah itu ada syubhat. Syubhat itu apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Saya seorang qadhi, saya seorang hakim, dan di meja kerja saya ada permasalahan, ada masalah peradilan yang akan saya putuskan. Kemudian salah satu dari dua pihak yang bertikai mengirimkan hadiah kepada siapa? Kepada saya. Pak Hakim, Pak Qadhi, ini hadiah dari saya. Loh, hadiah dalam rangka apa? Oh, iki mboten nopo-nopo. Itu ada syubhat. Itu ada syubhat. Syubhat apa? Ya jawabannya mboten nopo-nopo, tapi saya sedang menangani kasusnya. Seperti itu. Seperti ini sangat dianjurkan untuk menolak hadiah tersebut. Untuk menolak hadiah tersebut. Masya Allah. Ajib ya. Padahal zaman dulu belum ada KPK ini. Belum ada KPK, belum ada korupsi, belum ada gratifikasi dan istilah-istilah yang modern. Tetapi di kitab Al-Adhkar gitu ya, kitab Al-Adhkar sudah ada. Sudah ada. Komplit. Agama Islam ini kok. Rawaina, kami meriwayatkan di Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Rasulullah Ibnu Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, An-Nas Sa'ab bin Jathamah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat sahabat yang bernama As-Sa'ab bin Jathamah, Sa'ab bin Jathamah radhiyallahu taala anhu, ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam himaru wahshin. Himaru wahshin, menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaru wahshin, keledai. Kalimatnya himaru wahshin, terjemahnya bisa keledai yang masih liar atau kuda zebra. Bisa dihadiahkan adalah memang keledai, tapi keledai yang liar belum dijinakkan. Artinya kalau diberikan kepada Rasulullah perlu proses penjinakan lagi. Atau dia adalah himaru wahshin zebra. Baik. Wa huwa muhrimun. Wa huwa muhrimun. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ihram. Faraddahu alaihi. Kemudian Rasulullah mengembalikan himar wahsh, himar ya. Ini himar beneran himar wahsh himar. Faraddahu alaihi, maka dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala laula anna muhrimun laqabilnahu minka. Andai kata kami ini tidak dalam keadaan ihram, niscaya kami bisa menerima haji. Oke, belum paham ya?
Rasulullah ajak Ashab bin Jathamah dalam keadaan pakai kain ihram, menghadiahkan himar wahsh kepada Rasulullah SAW juga sama-sama dalam keadaan ihram. Rasulullah mengembalikan, hadiahnya ditolak. Andai kata kita tidak sedang ihram, niscaya saya terima. Sampai sini jelas? Kenapa? Oke. Nah, kenapanya? Di dalam syariat Islam ada yang namanya himar wahsh, ada himar ghair wahsh. Himar ghair wahsh artinya keledai Cina yang dipergunakan oleh masyarakat membantu pekerjaan-pekerjaan mereka, dikendarai, mengangkat beban sebagai angkutan. Itu himar ghair wahsh. Himar ghair wahsh. Rasulullah melarang menyembelih atau mengkonsumsi himar ghair wahsh, himar yang fungsinya untuk angkutan haji. Kenapa? Loh, kalau himar yang berfungsi sebagai angkutan boleh dikonsumsi, boleh disembelih, nanti entek kabeh hewannya, gak bisa alat transportasi angkat-angkatnya. Maka dilindungi. Kenapa? Supaya transportasi distribusi barang-barang berat tetap ada kendaraannya sehingga nggak boleh dimakan. Sampai di sini jelas? Oke. Adapun yang boleh disembelih dan boleh konsumsi adalah ini himar ghair wahsh, himar wahsh. Himar wahsh. Himar wahsh artinya himar yang liar. Namanya liar loh, nggak bisa dikendarai, nggak bisa diangkat, dibuat ngangkut. Kenapa? Bolong liar loh. Liar. Yang ada bukan kita menaiki, bukan kita ngangkut, dipacal malah. Adapun yang liar ini nggak ada dengan kebutuhan angkut mengangkut, tidak ada dengan distribusi barang. Maka yang himar wahsh, himar yang masih liar boleh disembelih, boleh dikonsumsi. Sampai ini jelas? Ini syariat Islam. Yang Cina untuk angkutan maka tidak boleh disembelih, tidak boleh dikonsumsi, menjaga kendaraan angkut-angkut untuk tetap eksis dan tidak punah. Adapun yang liar boleh dikonsumsi sembelih. Kenapa? Karena tidak mengganggu untuk kendaraan angkutan. Ini dalam fikih. Hadis ini Rasulullah sedang pakai kain ihram, kemudian Ashab bin Jathamah juga pakai kain ihram, sama-sama pakai kain ihram, tetapi Ashab memberikan hadiah himar wahsh kepada Rasulullah, tapi ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Kenapa? Padahal boleh disembelih ya. Padahal boleh disembelih. Padahal boleh disembelih. Kenapa kok ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dalam keadaan ihram. Ketika kita sedang ihram, kita berada di tanah suci Mekah, di haram, tidak boleh metik-metik dedaunan. Betul ya? Betul ya? Tidak boleh motek-motek daun, motek-motek pohon, tidak boleh. Tidak boleh apa? Ada burung dara yang diharam dipateni. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali menyembelih domba untuk bayar dam, itu saja. Selain itu tidak boleh. Nah, Rasulullah ini sedang ihram di tanah suci, Ashab bin Jathamah juga sedang ihram di tanah suci. Lah kok dikasih himar wahsh, keledai atau himar yang masih liar. Loh, zaman itu kalau ketemu dengan keledai himar wahsh tidak ada berarti bakal disembelih dan dikonsumsi. Padahal di tanah suci di ihram nggak boleh. Maka Rasulullah khawatir nanti ada syubhat. Rasulullah dihadiahi himar wahsh. Kalau Rasulullah terima, nanti para sahabat dengan Rasulullah menerima himar wahsh, oh berarti disembelih.
boleh makan daging nih. Loh, padahal kan tanah suci, lagi ihram kan nggak boleh. Nanti jadi syubhat, nanti jadi berita burung, nanti jadi hoax. Maka Rasulullah menolak. Faradda ilaihi, ditolak oleh Rasulullah sambil berkata, laula annana muhrimin, andai kata kita ini loh tidak lagi ihram di tanah suci, laqabilnahu, niscaya kami terima. Loh, tapi lagi di tanah suci pakai ihram, nggak mungkin saya terima, karena himar wahash tidak dihadiahkan kecuali untuk dikonsumsi. Cik Amir ada ceritanya ngomong fikih segala. Rasulullah menolak karena syubhat. Baik. Lanjut. Bab berikutnya. Bab ma yaqul liman azala anhu ada. Bab berikutnya adalah apa yang dikatakan kepada orang lain tersebut menghilangkan gangguan dari dirinya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kitab karya Ibnu Sunni, beliau Ibnu Sunni meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Beliau Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in meriwayatkan dari Abi Ayyub al-Ansari, seorang sahabat. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, annahu tanawala min lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrahu. Naam, masyaallah. Suatu saat Abu Ayyub al-Ansari ini menghilangkan sesuatu dari apa namanya? Jenggot. Ya, jenggot ya. Jenggot Rasulullah SAW sesuatu. Entah ada jebunya, entah ada bekas roti atau bekas gandum, atau ada sesuatu yang menempel di janggut Rasulullah SAW. Maka Abu Ayyub al-Ansari membersihkannya. Tuh, kok bisa? Ya. Cerita sedikit. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau menaiki unta beliau Al-Quswa. Kemudian ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada para sahabat lain yang mengiringi kedatangan Rasulullah. Ada kaum Ansar yang ikut mengiringi kedatangan Rasulullah masuk ke kota Madinah. Tidaklah Rasulullah masuk melewati jalanan kota Madinah kecuali mereka yang punya tempat tinggal, rumah, lahan pertanian atau ladang dekat dengan jalan yang dilewati Rasulullah. Maka setiap orang Ansar itu kemudian memegang tali pelana, tali kekang kendaraan Rasulullah. Rasul berkata, halumma ila baitin ya Rasulullah, halumma ila sa'atin wa rahatin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, silahkan ke rumah saya. Ya Rasulullah, rumah saya terbuka, monggo ten gubuk pulau. Orang bahasa Jawa gitu ya. Orang bahasa Jawa, monggo ten gubuk pulau, monggo dahar saya enten-entenipun. Itu kan istilah bahasa mereka. Ila rahbin wa sa'ah. Ya Allah, ya Rasulullah, ila rahbin wa sa'ah. Ya Allah, pintu rumah saya terbuka, dengan lapang dada kami buka. Setiap rumah lahan pekarangan yang dilewati oleh Rasulullah SAW, pembelanya mengharap Rasulullah datang ke rumahnya, Rasulullah mampir ke rumahnya. Karena dari Mekah meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, semuanya ditinggalkan. Kan begitu. Rasulullah hanya membawa diri beliau dan kendaraannya masuk kota Madinah. Jelas Rasulullah ini pangapunten, belum punya tempat beliau singgah dan tinggal. Wah, ini kesempatan ini. Siapa yang tidak ingin rumahnya ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang tidak punya? Pengen semua lebih baik Rasulullah di rumah saya. Mumpung Rasulullah baru datang, kendaraannya lewat depan rumah saya. Alihkan aja begini Rasulullah, tafadhal
rumah saya ya Rasulullah, ya Rasulullah rumah saya ya Rasulullah. Semua kaum Ansar yang dilewati oleh Rasulullah, mereka semuanya mengatakan hal yang sama. Rumah saya Rasulullah terbuka selebar-lebarnya ya Rasulullah, semua pengen. Maka Rasul mengatakan da'ha fa innaha, Rasul mengatakan sudah, biarkan untaku ini, biarkan kendaraan ini yang berjalan sendiri sampai dia berhenti. Maka unta Rasulullah al-Quswa dibiarkan berjalan. Kemudian sempat duduk, kemudian berdiri lagi, berjalan lagi, tapi kemudian muter kembali lagi duduk. Ketika kendaraan Rasulullah ini berhenti, maka Rasulullah berkata, unta saya berhenti di sini. Rumah siapa, tempat tinggal siapa yang paling dekat dengan tempat ini? Ana ya Rasulullah, Abu Ayyub al-Ansari. Ini rezekinya Abu Ayyub sudah. Abu Ayyub al-Ansari, ternyata pekarangan yang paling dekat, takjilan yang paling dekat, wilayah paling dekat dengan tempat unta Rasul berhenti adalah Abu Ayyub al-Ansari. Maka Rasulullah SAW turun dari kendaraannya, kemudian Rasulullah berjalan bersama Abu Ayyub masuk ke rumah Abu Ayyub. Rasulullah berkata, ar-rajulu ma'adabatihi. Kan Rasulullah masuk ke rumah Abu Ayyub, tapi kendaraan beliau al-Quswa masih di depan. Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ma'adabatihi, seseorang itu bersama kendaraannya. Maka kemudian salah satu dari keluarga Abu Ayyub keluar mengambil kendaraan Rasulullah, ikut dimasukkan ke garasi, istilahnya begitu ya. Jangan orang nyantar yang diterima, mobilnya keleleran di jalan raya, ya enggak. Mobilnya masukkan garasi, kira-kira kalau zaman sekarang ar-rajulu ma'adabati, seseorang itu diterima, tapi ya kendaraannya diterima dulu, bukan dibiarkan di depan. Maka al-Quswa dimasukkan. Nah, ini Abu Ayyub al-Ansari yang kemudian Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian unta Rasulullah yang diberi nama al-Quswa juga dimasukkan apa namanya, kandang gitu ya, kandang ya. Artinya ya dirawat juga, ya dimasukkan ke kandang, ya dibersihkan, ya diberikan makan. Garasi sak teng sini. Oh, kira-kira zaman sekarang nih. Garasi sak teng sini. Nah, ini Abu Ayyub al-Ansari. Nah, Abu Ayyub al-Ansari inilah yang melihatkan bahwa suatu saat ada sesuatu di jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu yang mengganggu, nggak disebutkan apa. Kemudian dibersihkan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Kalau kita ya mungkin aku kan niku enten kuponi, kira-kira gitu. Habis makan terus ada nasi yang masih tersisa di tulang. Kalau zaman sekarang gitu ya, aku kan itu ada kuponya kira-kira gitu. Atau kalau di masjid kadang-kadang kita begini sholat ada laron atau serangga yang ya di sini gitu ya, bolehlah kita menjalankan serangga tersebut. Nah, ini dilakukan oleh Abu Ayyub kepada jenggot Rasulullah SAW, diusapi dibersihkan. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berkata, masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrahu ya Abu Ayyub, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan mengusap dirimu dari segala hal yang buruk dan tidak baik. Baik. Kemudian wa fi riwayah an Sa'ad anna Aba Ayyub akhadha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakun bika su' ya Aba Ayyub, la yakun bika su'. Tadi ada sesuatu di jenggot Rasulullah. Di lain kesempatan ada sesuatu yang tampaknya berbahaya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah nggak tahu. Ya, mungkin ada serangga, mungkin ada kalajengking, mungkin ada sesuatu gitu ya. Akhadha an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak tahu serangga atau sesuatu yang membahayakan Rasulullah ini langsung dihilangkan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata,
la yakun bikasu ya Aba Ayyub, la yakun bikasu. Wahai Aba Ayyub, semoga engkau dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Semoga engkau dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Artinya ada sesuatu ya yang akan membahayakan Rasulullah. Abu Ayyub spontan reaksi Rasulullah, semoga engkau dijauhkan dari berbagai musibah dan bahaya, wahai Abu Ayyub. Baik, lanjut. Wa rawaina an Abdullah bin Abu Bakar al-Bahili qala akhadha Umar radhiyallahu anhu min lihyati rajulin aw ra'sahu shay'an faqala ar-rajul sarafa Allah 'anka as-su' faqala Umar radhiyallahu anhu surif 'anka as-su' du aslamna walakin idza ukhidha 'anka shay'un faqul akhadhat yadaka khairan akhadhat yadaka. Ini juga sama, tetapi kasusnya terjadi kepada sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Sama juga, Umar bin Khattab mengambil sesuatu dari janggut atau kepala seseorang, ya, dan sesuatu baik. Sarafa anka su, semoga engkau dijauhkan dari keburukan. Nah, lanjut. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Waktu mulai berapa menit? 6 menit. Bab selanjutnya, ma yaqul idza ra'a al-baqurah min ath-thamar. Rawaina fi sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan, menukil dari kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Beliau berkata, kana nasu idza ra'au awwal ath-thamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masyaallah. Perlu dicontoh ini. Kana nas idza ra'au awwal ath-thamar. Orang-orang itu kalau melihat buah-buahan mulai berbuah, pohon-pohon mulai berbuah, mau masuk musim panen, kira-kira begitu ya, sesuai panenan itu sudah mulai keluar tanda-tanda buahnya. Ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kemudian ngambil satu, memetik satu. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Rasulullah itu sudah mulai berbuah ya Rasulullah. Fa'idha akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil menerima, Rasulullah berkata, Allahumma barik lana fi thamrina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina thumma yad'u asghar walid lahu ya luar biasa ya. Kalau sudah mulai musim panen, berarti kira-kira kalau di Madinah ya berarti kurma ya, kurma. Gak mungkin durian atau pawak, tidak mungkin. Kalau tidak ada durian di zaman Rasulullah. Sudah musim panen, awal thamar ja'u bihi ila Rasulillah, maka mereka ambil panenan pertama. Mereka ambil panenan pertama itu kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah mulai panen, sudah mulai panen. Masya Allah. Diterima oleh Rasulullah. Sambil Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahi kami pada buah-buah kami. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahi kami di Madinah, di kota Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahi kami. Sa' itu ya timbangan. Satu sok itu sak apa? Sak cawu. Sak cawu. Dua tangan ini apa? Cawu. Satu gini. Ya Allah, berkahi kami dalam satu. Ya ini timbangan di zaman itu fi sa'ina, dalam satu sok kami ya Allah. Wa barik lana fi mudina. Kalau mud itu satu ini.
kerawuk, waduh kerawuk, satu kerawuk ini, satu kerawuk. Dan berkait kami dalam mood kami. Thumma yad'u asghar walid lahu. Kemudian Rasulullah akan memanggil anak-anak yang kecil, fayu'ti dzalika thamar. Kemudian buahnya diberikan kepada anak-anak kecil. Kecil ya. Wah, akhlak ini akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia. Sahabat itu akhlak, Rasulullah akhlaknya luar biasa diterima dan didoakan. Lebih dari itu kemudian dibagikan kepada anak-anak. Saya kepingin kira-kira para orang tua atau anak-anak? Ya pengen kafe gitu ya, pengen kafe. Tapi anak-anak kan paling pengen, tapi tidak mampu anak-anak. Maka Rasulullah berikan kepada anak-anak yang perhatian kepada para petani dan pelajar. Dari perhatian bahwa ini anak-anak pasti kepingin. Maka yang dipanggil adalah anak. Di sini ada punya kebun? Nggak ada. Nggak ada yang punya ladang. Percuma dibacakan hadis, tidak pernah datang ke rumah saya. Contoh yang diberikan adalah panen pertama. Jangan sudah panen sampai entek tinggal sisa baru dikasih ya ini. Wah, ini enggak, yang diberikan adalah panen. Ini akhlak, yang diberikan adalah panen pertama. Jadi kalau musim durian, panen durian pertama dikasihkan dan minta doa. Kemudian ya jangan dimakan sendiri, anak-anak kecil dulu yang dikasih. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya perlu dicontoh ya, perlu dicontoh. Tapi ya sudah di kota, jadi tidak ada tanaman, tidak ada panen, tidak ada panen. Sambut. Wa fi riwayat Muslim barakah ma'a barakah. Dalam riwayat tadi yang tadi dengan Abi Hurairah. Wa fi riwayatin di Muslim ayat Rasulullah mengatakan barakah ma'a barakah. Insyaallah. Barakah ma'a barakah. Ketika memetik panen pertama itu barokah. Sebagaimana hujan yang turun pertama kali itu barokah. Yang pertama itu barokah. Sampai ke tangan Rasulullah mendoakan barokah. Kemudian diberikan kepada anak-anak. Yu'ti asghar man yadhuru minal rijal. Rasulullah berikan kepada anak-anak kecil yang hadir, yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmidzi asghar walidin yarahu. Diberikan kepada anak paling kecil yang kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, terakhir sudah ini. Wa'an Abi Hurairah, hadis terakhir dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, syuf, lihat. Ra'aitu Rasulullah. Abu Hurairah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bi bakuratin. Kalau datang kepada beliau bi bakuratin, panenan yang pertama, wada'aha ala ainaihi. Beliau terima dan beliau letakkan di kedua matanya. Bukan hanya terima dan doakan, tapi diterima gitu ya. Kemudian diletakkan di mata beliau. Diletakkan di mata beliau. Thumma ala syafataihi. Kemudian di bibir beliau. Kemudian waqad dan berkata, Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Ya Allah, sebagaimana Kau perlihatkan kepada kami awal panennya, perlihatkan kami sampai akhir panennya. Artinya dari awal sampai akhir panen terus.
Jangan panen awal kemudian kena wereng entek. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya kau perlihatkan kami awal panen, perlihatkan kepada kami sampai nanti akhir panen-panen terus. Kemudian thumma yu'tih man yakun 'indahu min as-sibyan. Kemudian diberikan kepada yang ada bersama Rasulullah dari anak. Luar biasa. Boleh ya? Kalau panen-panen lihat buah terus ditempelkan di mata, ditempelkan di bibir, boleh, 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 boleh. Rasulullah lakukan sambil berdoa. Melihat panen itu indah di mata, ditempelkan di bibir buah itu harum dan enak. Ya Allah, manusiawi sekali. Humanis banget Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini musim panen apa sekarang? Panen hujan. Panen hujan. Belum panen apa-apa. Tidak ada yang bisa ditempel di mata dan bibir kalau panen ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Apapun yang dibaikkan kata wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.